Hai FLC Family, welcome home dan selamat datang di GBI Forward Living Church. Bersama saya Gabe, inilah FLC Sunday News untuk minggu ini. Sepanjang bulan Oktober dan November ini, kita akan membahas satu tema tentang pembawa kabar baik. Dengan menjadi pembawa kabar baik, berarti kita harus berhenti memfokuskan diri kita dengan hal yang sia-sia dan segala berita yang tidak baik, dan mulai mendengar dan memfokuskan diri kita kepada kebenaran yang dari Tuhan. Bagi FLC Family yang sedang menghadapi pergumulan atau membutuhkan dukungan doa, Anda dapat bertemu dengan tim FLC Prayer yang dengan senang hati membantu Anda di area home lounge setelah ibadah selesai, atau Anda dapat juga mengisi form doa yang tersedia. FLC Child Dedication atau penyerahan anak adalah salah satu momen di mana parents membawa anak-anak Anda kepada Tuhan dan akan didoakan oleh our senior pastor agar anak-anak menerima berkat pemeliharaan dan anugerah Tuhan dalam kehidupannya. FLC Child Dedication akan diadakan pada hari Minggu 27 Oktober 2024. Bagi FLC Family yang ingin melihat kembali FLC Sunday Service setiap minggunya, FLC Family dapat menyaksikannya di YouTube channel Forward Living Church. Untuk punya kehidupan yang bersinar dan berdampak, Anda harus memiliki teman-teman seiman yang bukan hanya punya interest yang sama, tetapi juga yang dapat membantu Anda bertumbuh dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan di Passion, kita sama-sama mau membangun iman yang personal. Segera cari tahu tentang Passion, dan mari bertumbuh bersama di dalam komunitas yang sehat. Saat ini kita mau bersama-sama merayakan FLC Family yang berulang tahun, dan juga yang merayakan ulang tahun pernikahan di sepanjang minggu ini. Dan jika Anda membutuhkan informasi atau pelayanan gereja, Anda dapat mengunjungi Home Lounge, menghubungi WhatsApp FLC Office di 0816 633 633 atau terhubung melalui Instagram FLC. Saat ini mari siapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk memulai ibadah pada hari ini. Happy Sunday and God bless you. Halo, Shalom FLC Family. Welcome home, selamat datang untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Terima kasih udah bisa datang on time, dan juga mungkin ada Bapak Ibu sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir di gereja kami. Welcome, warm welcome dari kami. Kalau mungkin nanti punya kesempatan setelah ibadah, bisa cari volunteer atau ke home lounge yang ada di belakang sana untuk connect sama kami, untuk tahu lebih jauh tentang FLC. Yuk sekarang sebelum kita memulai ibadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang berada dalam kerajaan surga, pertama-tama kami ingin mengucap syukur, berterima kasih ya Tuhan, karena pada hari ini kami masih boleh berada di tempat ini untuk beribadah tanpa kurang suatu apapun. Kami di sini bersatu hati ya Bapa. Kami di sini bersatu hati, berdoa agar ibadah ini bukan hanya sekedar rutinitas agamawi yang kami jalani ya Tuhan, melainkan kami boleh pulang membawa sesuatu yang daripadamu yang dapat kami gunakan untuk pegangan kami Bapa menjalani kehidupan kami sehari-hari.
Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Joshua Supit, yang akan menyatakan firman dan isi hati-Mu ya Bapak kepada kami pada hari ini. Tolong urapi dia ya Bapak. Dan juga kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Sebelumnya kami juga minta ampun ya Tuhan atas segala dosa kami dan kesalahan kami, agar doa ini boleh layak di hadapan-Mu. Kami alaskan doa ini hanya dalam anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, dan semua jemaat Tuhan yang siap beribadah. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita, saudaraku. Mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri ya Felsi. Kita mau berikan pujian yang terbaik hanya untuk Tuhan kita. Haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diramukan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Boleh bertepuk tangan sama-sama katakan, akan ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, kami. Semua bertepuk tangan di dalam kepala, come on, katakan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hati yang ku alami
adalah hari yang terbaik bagi kami umat-umat Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Siap menari buat Tuhan. Dia sanggup ubahkan setiap ratapanmu menjadi tari-tarian bagi dia. Dia sanggup ubahkan air matamu menjadi sukacita di hadapan Tuhan. Mari bertepuk tangan bersorak-sorai bagi kebaikan Tuhan. Puji Tuhan lebih lagi, amin saudara. Siap beri yang terbaik buat Tuhan, amin. Yang siap berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Sorakan haleluya. Kami bersyukur Tuhan, karena hidup kami bukannya milik kami lagi. Engkau yang ada bersama dengan kami. Kita diciptakannya, nyatakan
serupa gambarannya. Dia bentuk dan jadikan seperti bejana yang indah untuk kemuliaannya. Oh, oh, oh. Kita diciptakannya serupa gambarannya. Dia bentuk dan jadikan seperti bejana yang indah untuk kemuliaannya. Ku buat Dia, ku menandangnya, ku bangga jadi miliknya, berjalan bersama Dia. Ku buat Dia, ku menandangnya, ku bangga jadi miliknya, berjalan bersama Dia. Yang siap berjalan bersama dengan Tuhan, naikkan pujianmu sore hari ini bagi Dia. Dengan satu suara, kita diciptakannya serupa gambarannya. Dia bentuk dan jadikan, Dia bentuk dan jadikan seperti bejana yang indah untuk kemuliaannya. Ku buatkan Dia, ku menandangkan Dia, ku bangga jadi miliknya, berjalan bersama Dia. Ku buatkan Dia, ku menandangkan Dia, ku bangga jadi miliknya, berjalan bersama Dia. Kita mau katakan di hadapan Tuhan sore hari ini, sebab hidupku bukannya milik aku lagi Tuhan, hidupku milik Tuhan. Oh, oh. Hidupku ini bukannya aku lagi, namun kuasa-Mu ada dalamku. Mari nyatakan, hidupku ini bukannya aku lagi, namun kuasa-Mu ada dalamku. Hidupku ini
yang berkorban. Untuk diriku kau tebusku, kasih menyelamatkan. Mari sama-sama katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat pilu-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Mu sungguh besar bagi kami Tuhan, jika Kau berikan hidup-Mu bagi kami, menebus, menyelamatkan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan.
lagi dalam setiap hidup kami. Dalam setiap musim hanya Engkau Tuhan. Kami angkat tangan kami Tuhan. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus. Mari dalam hadirat Tuhan saya jemput dan tetap boleh bangkit berdiri saudaraku. Dan katakan, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kami mau ingat kasih-Nya. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kami katakan, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Terima kasih Tuhan buat segala yang Kau berikan bagi kami. Apa arti hidup kami tanpa Engkau Tuhan? Haleluya. Terima kasih Yesus. Hanya kasih-Mu, hanya cinta-Mu, hanya pengorbananmu. Jadikan ku berharga, jadikan aku milik-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Apalah arti hidup kami tanpa cinta-Mu? Apalah arti hidup kami tanpa kasih-Mu? Apalah segala harta yang kami miliki kalau kami gak punya Tuhan Yesus? Thank you Lord. Kami bersyukur Tuhan. Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu yang suci? Kau sahabat dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu. Sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami
pikirkan tentang tak terselami bagiku. Sungguh indah yang mengalami kebaikan Tuhan, mari katakan sungguh besar pengorbananmu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh masih tetap dalam hadirat Tuhan sore hari ini, saudara. Katakan hanya Engkau yang terbaik Tuhan. Engkau yang paling mengerti. Engkau yang paling tahu apa yang kami butuhkan. Thank you Lord Jesus. Dari hati kami Tuhan, kami mau nyanyikan bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Ini janji Tuhan bagi setiap kita. Memberi pertolongan. Yesus yang berperang ganti setiap hidupmu dan hidupku, saudara. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ini pujian kami bagimu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang
Sama-sama katakan sore hari ini. Bersamamu Bapa. Mari kuatkan hatimu, kuatkan kehidupanmu sore ini. Terus hanya kepada Yesus berharap. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Thank you Jesus. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Yes. Sore ini mari gereja FLC kuatkan hatimu. Tetap percaya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Melewati semua. Kami bisa bersamamu Tuhan. Perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari berikan tepuk tangan yang panjang hanya untuk Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan haleluya. Kami percaya ibadah ini bukan hanya sekedar ibadah agamawi, tapi kami percaya ibadah sore ini kami bahkan ada di sini Tuhan sudah menentukannya. Itu sebabnya kami gak malu, kami justru mau bilang Tuhan Yesus kami persilakan apapun yang Engkau ingin beri, apapun yang Engkau ingin kasih, apapun yang Engkau ingin tunjukkan kepada kami lewat ibadah ini, terjadilah seperti yang Engkau mau. Karena kami juga mau seminggu ke depan, bahkan termasuk dari saat detik ini. Kami percaya, bukan karena kuat dan gagah. Ini semua kami ada karena pertolongan dan kasih-Mu. Mampukan kami, kuatkan kami. Supaya akhirnya juga hidup ini bukan hanya selalu tentang kami. Tapi kami belajar bukan hanya bersyukur karena kami bisa melihat diri kami. Tapi kami juga bersyukur karena kami bisa mengalami kehendak-Mu terjadi lewat kami. Thank you. Untuk hadirat-Mu yang begitu baik, Roh Kudus yang begitu sangat personal untuk kami masing-masing. Mungkin dari tadi kami nyanyi lagu yang sama, kami nyanyiinnya sama-sama, kami di-lead, dibantu bersamaan. Tapi terima kasih Roh Kudus, karena setiap kata, kalimat, setiap lagu berbicara secara personal buat kami. Itu sebabnya di bagian terdalam yang orang lain, keluarga kami, siapapun gak tahu. Tapi kami serahkan bagian hati kami di dalam hidup ini kepadamu Roh Kudus. Tolong bantu bimbing, bantu arahin. Supaya akhirnya apa yang keluar dari dalam tetap menyenangkan hati Tuhan. Berfirmanlah, berbicaralah kepada kami supaya kami tetap berjalan seperti apa yang firman Tuhan katakan. Di dalam nama Yesus kami siap diberkati. Dan kita semua yang siap menerima firman dengan sukacita, yuk sore ini sama-sama semua katakan amin. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik hanya untuk Yesus yang luar biasa, haleluya.
Dipersilakan kembali duduk, puji Tuhan, selamat sore, shalom semuanya. Apa kabar sore hari ini? Apa kabar? Baik, puji Tuhan, oke semua. Kalaupun ada yang tidak baik, kalaupun ada tantangan, pergumulan dan persoalan, kita tetap percaya Tuhan kita lebih besar dari semuanya. Puji-pujian lagu demi lagu bukan hanya udah disiapin, bukan hanya udah dipilih, tapi semua yang melayani dari tadi pagi ini kita berdoa sungguh-sungguh. Karena kami percaya ibadah ini bukan hanya rutin atau pengulangan, tetapi kami sangat yakin di dalam setiap ibadah ada kuasa Tuhan yang bekerja. Dan kami berdoa jika Anda baru pertama kali hadir di FLC, selamat datang, salam hangat. Doa kami Anda punya pengalaman yang baik di sini. Dan kita percaya setiap kali kita beribadah ke gereja Tuhan, kita bukan hanya menginvestasikan apa yang kita bilang keuntungan buat kita. Tetapi kita percaya setiap kali kita datang ke rumah Tuhan, kita percaya ada sesuatu yang akan kita terima dan memampukan kita untuk berjalan setidaknya seminggu ke depan. Dan di 2 bulan terakhir ini khususnya mulai dari Oktober November ini kita gereja FLC kita punya satu tema di mana kita akan belajar sama-sama, yaitu tentang membawa kabar baik. Dan sore hari ini firman Tuhan yang sama sebagaimana minggu lalu dibuka oleh Pastor Debbie Bashir bicara tentang membawa kabar baik. Sore ini judul firman Tuhan dari saya sebagai gembala yang saya sampaikan dan saya tulis di sini, jadilah Kristen pembawa kabar baik. Yuk kita katakan sama-sama 2, 3. Jadilah Kristen pembawa kabar baik. Menjadi Kristen pembawa kabar baik bukan hanya kita menjadi orang Kristen yang kita pakai mulut kita untuk mengatakan hal-hal yang positif. Enggak cuman sampai di situ. Jadi Kristen pembawa kabar baik artinya lewat action kita, lewat perbuatan, lewat kehidupan keseharian kita, lewat tingkah laku kita. Ada hal-hal yang memang dari perbuatan kita mencerminkan karakter Kristus. Mencerminkan nilai-nilai Kristus. Mencerminkan kehidupan buah roh. Itulah artinya menjadi Kristen pembawa kabar baik. Jadi bukan hanya sekedar pakai mulut kita untuk berkata-kata yang positif, tetapi semakin kesini mau belajar percaya bahwa orang Kristen emang harus bisa pikul salib. Orang Kristen emang harus bisa belajar, mau pelan-pelan dicoba tapi bayar harga. One at a time, sedikit demi sedikit, enggak apa-apa. Tetapi itulah kehormatan kita menjadi orang Kristen. Saya beberapa hari lalu ketemu teman saya, dia bilang, Josh, I'll manage ya nanti ya sama family, I'll visit FLC Church di sini. Kita FLC di sini di tim 3 ini kita sekarang jalan ke 9 bulan. Boleh gak berikan tepuk tangan buat kasih karunia Tuhan untuk keberadaan FLC. Puji Tuhan. Dia bilang, I'll visit ya. Jadi saya tanya, so gimana gereja? Oh dia bilang kalau gereja di tempat gue enak banget. Oh saya tanya, kenapa enaknya? It's only one hour bro. Cepet banget, precise dia bilang gitu. Oh oke. Terus saya tanya, setahu saya dia tinggal di selatan, jadi saya bilang, come visit us. Iya. Terus saya tanya, dia tanya, di FLC berapa lama bro? 1,5 jam. Wah lumayan ya, lama ya. Jadi dia bilang, di tempat kita solid banget sih katanya. Precisely 1 hour. Jadi fun banget katanya, But that's life. Kadang-kadang kita bisa bilang, it's so precise, ibadahnya cuma 1 jam. Tapi kalau kita merenung, seberapa banyak sih seringkali dalam kehidupan kita di luar, kita nggak precise amat hidup ini mengikuti apa yang Tuhan mau. Dan kalaupun itu terjadi, Tuhan nggak pernah hitung-hitungan sama kita. Kadang-kadang untuk ibadah atau untuk sesuatu yang spiritual rohani,
kita catatan not sampingnya banyak banget. Padahal di luar sana kita juga kagak lempeng-lempeng amat. Dan di saat kita nggak lempeng-lempeng amat, Tuhan juga nggak langsung datang. Minta laporan sama kita. Tuhan juga nggak langsung datang. Nuntut sesuatu yang buat kita yang kita nggak bisa balas apa-apa. Karena mau sampai kapanpun kita nggak bisa balas apa-apa sama Tuhan. Bahkan di saat kita berpikir hidup kita lagi gak bagus banget, lagi gelap banget. Bahkan kita tahu aduh ada hal-hal yang gak seharusnya dilakukan, kita melakukan. Tetap aja sampai hari ini kita bisa beribadah tanggal 13 Oktober. Kalau boleh jujur kita ada sampai Minggu sore ini bukan karena kuat gagah kita. Semua hanya karena kasih Tuhan. Dan itu pun Tuhan kasih tanpa syarat, gak pakai catatan apapun yang seminggu kemarin udah kita lakukan. Minggu kedua firman ini cuma mau mengingatkan kita semua lagi sama-sama untuk 1 minggu ke depan. Ayo gunakan, jalani setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Untuk kita bisa ingat hidup ini bukan hanya tentang kita doang. Tapi seharusnya kita bisa tetap fokus dan konsisten bahwa ada bagian-bagian dari hidup kita yang juga Tuhan mau, Tuhan minta. Dikembalikan bagi kemuliaan Dia. Nggak salah Anda bisa menikmati yang terbaik. Tuhan nggak larang Anda bisa menikmati enjoyment. Nggak salah Anda bisa menikmati your family. Gereja ini, kalau Anda tahu di FLC kita punya visi. Visi gereja FLC adalah menjadi gereja yang bersinar. Bisa nggak kita baca sama-sama aja ya? 2, 3. Menjadi gereja yang bersinar dan berdampak bagi keluarga. Juga dunia. Kita nggak menyembah visi ini. Kita menyembah Yesus yang hidup. Tapi berjalan mengikut Yesus ada visi yang Tuhan titipkan. Sehingga kalau Tuhan bawa kita bergereja lokal ya kita mau pakai gereja ini untuk iman kita bertumbuh. Dan kalau Anda percaya sama gereja ini, Anda mau izinkan mencicipi untuk gereja ini dipakai Tuhan membentuk hidup Anda. Anda harus percaya kita semua hidupnya pasti bisa bersinar dan berdampak. Amin. Kasih tahu kiri kananmu deh, bilang. Kasih tahu apapun yang terjadi di gereja ini sabar. Jangan cepat-cepat pindah. Bilang, kamu pasti bersinar dan berdampak. Pasti. Sabar. Masalahnya, kalau Anda di gereja ini, Anda akan belajar bahwa untuk bersinar, untuk become shine, itu gak di luar dulu, di dalam. Di family dulu. Baru keluar. Gak gampang. Makanya kita percaya, walaupun dengan banyak keterbatasan, it's okay. Because church is not about the brand. Church is not about the building. Church is not about the facility. Gereja selalu tentang kitanya. Dan kalau bicara tentang kita as a church, kuncinya adalah never transaksional. Tapi fokus kepada hubungan. Karena gereja cuma 1,5 jam. Yang perlu kita serius hidup kita di luar sana. Mau ada orang, gak ada orang. Tetap setia sama Yesus. Itu sebabnya minggu ini Anda mau dibantu lagi. Supaya kita jangan hanya ngejar gimana caranya tutup tahun. Tapi diingetin nih udah 10 bulan nih. Ada gak lewat hidupku? Jiwa, teman, family yang mengalami dampak dari perubahan yang terjadi di hidupku. Ada gak 10 bulan aku jalan, aku pakai mulutku even untuk bisa invite orang lain. Atau udah invite saudara yang mungkin udah lama gak ada connect sama Tuhan. Atau jangan-jangan ya tadi kita hanya menghabiskan waktu about family, about kerjaan, about karir, about hobi, about networking. Gak ada yang salah, tapi jangan lupa itu bukan punya kita, itu semua punya Tuhan. Ini kan kelihatannya sepele. Tapi justru seringkali kita tahu. Di saat Tuhan mau kita menjadi pembawa kabar baik, penghalang utama untuk kita bisa melakukan apa yang Tuhan mau bukan apa yang ada di sekitar kita, tapi diri kita sendiri. Dan penyebabnya seringkali sepele banget. Ragu-ragu. Kenapa? Karena kita gak hidup di dunia yang sempurna. Kita gak hidup di dunia yang polanya sesuai seperti yang kita mau.
Di tengah-tengah zaman yang begitu berkembang, semua terhubung dengan digital. Informasi, dan kita dibombardir tiap hari dengan begitu banyak informasi. Sampai-sampai kita lupa fokus bahwa sebenarnya yang kita perlu pikirkan adalah bagaimana hidup kita dengan Tuhan. Tapi kita lebih mudah dan cepat hari-hari ini melihat apa yang orang lain lakukan. Apa yang orang lain punya. Apa yang orang lain tunjukkan. Dan kalau kita nggak mengerti bagaimana mengelola itu, jangan kaget. Kita bisa drop mental. Kita bisa kehilangan kontrol. Beberapa waktu terakhir ini saya lagi melayani banyak orang yang di bawah 30 tahun bukan mental illness. Udah masuk ODGJ. Bukan mental illness lagi, beneran. Sedih banget. Gak berkekurangan, semua berkecukupan. Tapi even saya tuh gak bisa ngucapinnya. Very menyedihkan, sangat menyedihkan. Tapi itu bisa terjadi. Padahal iblis udah gak punya power apapun untuk merusak atau menghancurkan hidup kita. Karena karya Yesus di kayu salib mengalahkan dunia ini. Tapi sifat iblis sebagai bapa segala pendusta selalu punya berbagai macam cara untuk membuat bapak ibu termasuk saya hidup dalam keraguan-raguan. Makanya apapun yang menjadi keraguan di hidupmu sebagai anak Tuhan, jangan dipelihara, dilawan. Caranya gimana? Percaya. Nggak ada yang lain, harus percaya. Kenapa kita jangan berhenti percaya? Karena yang pertama, itu yang Tuhan kehendaki. Jadi kalau Anda bisa datang lagi nih ke gereja ibadah jam 4 sore ini. Sebelum Anda minta apa-apa, Anda niat datang sampai benar-benar di ruangan ini aja, itu udah nyenengin hati Tuhan. Nggak usah nagih-nagih sama Tuhan, dia nggak buta. Percayalah, kalau emang hidup kita harus beres sampai Oktober nyelesain dan Desember selesai tahun ini, Anda akan bisa merasakan 2024 sampai selesai adalah tahun yang lebih baik daripada tahun kemarin. Tuhan gak pernah meleset. Tuhan gak pernah ingkar janji. Dan Tuhan gak pernah pilih kasih. Saya sebagai gembala mengajak Anda semua, ayo bangun lagi keimanan kita. Jangan meragukan Tuhan. Karena dia akan beri yang terbaik, dia akan tunjukkan. Kenapa jangan berhenti percaya? Yang kedua, karena itu tanda bahwa Roh Kudus ada dalam hati kita. Jadi Anda bisa datang, Anda menyiapkan diri, Anda janjian dan benar-benar datang di sini. Itu karena Roh Kudus dan Anda bisa bekerja sama dengan baik. Saya berdoa kerjasama ini bukan cuma tentang gereja. Tapi waktu Roh Kudus bicara kepada Anda tentang bagaimana kita harus bersikap sama keluarga sendiri. Jadilah keluarga yang baik. Waktu Anda di kerjaan, Anda memimpin. Jadilah pemimpin yang menuntun bawahan dengan baik. Jika kita di kerjaan, kita dipimpin, kasih respect and honor yang benar kepada orang yang memimpin kamu. Jika Tuhan kasih Anda kelebihan dan respect, hargai apa yang Tuhan kasih supaya jangan semuanya dihabiskan hanya untuk kepuasan lahiriah. Tapi belajarlah untuk mengerti bahwa ada hal-hal yang Tuhan minta Anda menjadi pembawa kabar baik. Bukan cuma perkataan, tapi perbuatan. Katakan sama-sama perbuatan. Dan kalau sampai di titik ini Anda merasa perbuatan Anda selama ini sudah baik, menjadi pembawa kabar baik, pesan saya pertahankan dan lanjutkan. Karena itu ya tugas kita. Dan kenapa jangan berhenti percaya? Yang ketiga, karena itu ciri kehidupan orang beriman. Kenapa jangan berhenti percaya? Yang keempat, karena percaya adalah pilihan, bukan perasaan. So jangan berhenti percaya. Keep going. Saya bukan hanya berkhotbah ini, tapi saya dengan sangat mudah menyampaikan karena saya pun melakukannya. Sebagai seorang gembala, sebagai seorang pemimpin rohani, saya gak hidup 7 hari di gereja. Saya juga bergaul di luar sana, saya juga punya teman, saya juga punya komunitas, saya punya hobi, saya punya juga banyak aktivitas semua seperti Anda. Saya terhubung dengan orang-orang lain juga, tetapi di tengah banyak opsi dan peperangan rohani, karena semua kita adalah peperangan rohani, amin. Saya menjaga dengan sangat hati-hati, berperang. Karena buat saya yang sulit bukan
di gereja seperti sekarang. Yang sulit itu di luar gereja. Apalagi di saat tidak ada jemaat atau orang-orang anak-anak Tuhan lainnya. Masih gak kita berkenan? Masih gak si Joshua Supit FJ pendeta itu sama dengan si Joshua Supit dengan teman-teman yang lainnya lagi ada? Karena kalau sampai teman saya sekarang bilang sama aja, kelar urusan udah. Gak mudah. Jadi kita sama. Maka kita harus tetap berjaga-jaga untuk melihat setiap opsi. Jangan berhenti percaya. Matius 6 ayat 34 bilang apa? Kita baca sama-sama Matius 6 ayat yang ke-34. 2, 3. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk, ini kan lanjutan dari ayat yang di atasnya 33 ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya maka semuanya ditambahkan kepadamu. Tetapi satu bagian perikop ini itu berlanjut sebenarnya dari ayat 25 dan 26. Saya akan baca yang ke-25, nanti teman-teman Bapak Ibu baca ayat yang ke-26 dengan suara yang keras. Matius 6 ayat 25 berkata begini, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Silakan sama-sama 2, 3. Lihat, firman ini Matius 6 lagi bicara apa, soal apa? Kekhawatiran. Lagi bicara soal kekhawatiran dan sebenarnya apa yang Tuhan ingin sampaikan luar biasa banget bahwa kalau bicara khawatir apa sih yang paling kita takutkan di dunia ini? Makan, minum dan pakai. Itu paling basic. Ujung-ujungnya selalu tentang itu. Tapi Tuhan bilang, bukankah kalau kamu bisa hidup hari ini itu lebih baik dari semuanya? Bahkan coba bandingkan dengan 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Kita baca sama-sama 1 Petrus 5 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Jadi Tuhan ingin ingatkan, don't worry. Jangan khawatir terlepas perjalananmu sampai Oktober ini. Dia tetap akan pelihara saudara. Bukan lagi soal makan dan minum atau pakai. Tapi even nafas hidupmu diperhatikan karena hidupmu berharga bagi Tuhan. Apa yang bisa lebih baik kita rayakan selain nafas hidup yang kita punya. Dan Anda lihat diri Anda hari ini. Anda ada di rumah Tuhan dengan nafas hidupmu. Silakan minta sama Tuhan. Apa yang Anda rindukan untuk terjadi. Dan kalau Anda minta dan percaya itu bisa dipakai menjadi kabar baik, saya gak kaget. Mujizat dari tadi juga udah terjadi. Dan akan terjadi lagi. Besok akan terjadi lagi. Lusa akan terjadi lagi. Ini tentang hidup. Bahwa hidup ini bukan tentang saya aja. Tapi tentang Tuhan yang semakin besar di dalam saya. Itu goal kita. Kemarin saya harus visit seorang yang sakit, seorang wanita cancer. Waktu saya masuk sama istri saya agak kaget. Karena waktu terbaring saya keinget mama saya. Karena siluetnya persis seperti mama saya. Mirip-mirip. Tapi mama saya ke surga 51 tahun. Teman kita ini 56 tahun. Jadi saya bisa ngeliat cancer looks the same. Tapi yang menarik adalah suaminya bilang ke saya. Karena waktu saya ngobrol sama suaminya, teman kita ini, si ibu ngobrol sama Sister Alena. Terus suaminya bilang ke saya, lo tahu gak? Dari tadi pagi ada beberapa temennya yang datang. Even dia gak bisa ngomong sama sekali. Gak bisa ngomong. Tapi lihat,
Sekarang Alena ngajak ngobrol. Dia bisa ngobrol. Dia bisa ngomong. Seperti orang normal. Ini udah cancer yang kemana-mana. Waktu ngobrol sama Alena dia bisa ngobrol. Bisa ngobrol. Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa suaminya bisa melihat hal yang paling indah. Adalah saat itu istrinya. Bukan hanya terbaring. Tapi bisa hidup dan ngobrol dan bicara. Dan buat suaminya, it's a miracle. Seberapa banyak di antara kita sampai kadang-kadang suka lupa. Kalau kita masih bisa ikutin seluruh worshipers hampir 40 minutes tadi melayani Anda. Kebayang gak sih kalau Anda menit demi menit ikut sama-sama menyembah Tuhan. Tuhan tuh senang banget. Karena gak ada yang lebih penting di dunia ini. Selain kita masih bisa punya kehidupan. Karena dari kehidupanlah Anda bisa melakukan apa yang orang lain belum bisa lakukan. Karena Tuhan ada bersama dengan Anda. Itu sebabnya dia bilang serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya. Sebab ia yang memelihara kamu. Dia pasti memelihara kamu. Tapi tahukah Bapak Ibu 1 Petrus 5 ini ayat yang ke-7. Itu berasal dari satu perikop di Alkitab kita. Dengan judulnya berkata gembalakanlah kawanan domba Allah. Makanya ayat yang keduanya 1 Petrus 5 berkata, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Ada banyak opsi saya bisa mengeluh tentang apa yang saya kerjakan hari ini. Tapi apa yang kami berdua dan keluarga kami lakukan di sini is not about karir. This is calling for us. So ini bukan pengerjaan, buat kami ini bukan pekerjaan. Mimpin gereja FLC bukan pekerjaan, tapi pengabdian. Hal yang sama Tuhan titipkan di Anda semua. Your family, bukan pekerjaan. Anda gak bisa perlakukan keluarga Anda transaksional. Waktu kita ada di keluarga, itulah pengabdian. Kalau kita hanya bekerja, kalau kita hanya terhubung dalam bisnis, dalam karir profesi kita, hanya sebatas transaksional, kita akan sulit melakukan hukum yang kedua yang sama pentingnya dengan hukum yang pertama. Apa bunyinya? Kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Jadi isunya adalah, it's always about hubungan. Dan di Oktober minggu kedua ini, Tuhan coba mau ingatkan kita, hargai hubungan yang Tuhan udah kasih sebagai pemilik hidup ini lebih baik lagi. Jangan kalahkan hubungan kita dengan apa? Hobi, dengan karir, dengan kerjaan, atau dengan keluarga bahkan. Tapi sampai lupa, ada hal-hal ilahi yang Tuhan titipkan lewat hidupmu. Orang lain bisa mengalami perubahan yang setuju, katakan amin. Itu sebabnya 1 Petrus 5 ayat yang ketiga dikatakan, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. So, Bapak Ibu teman-teman, gak ada yang lain. Tuhan minta Anda bukan untuk menjadi seperti saya. Tapi apa yang saya lakukan di sini, Anda juga bisa lakukan dan harus melakukannya. Kepada jiwa-jiwa keluarga orang-orang yang Tuhan titipkan di kehidupanmu. Datang bukan untuk dilayani, datang untuk melayani. So jangan ragu. Makanya pikiran yang bertanya-tanya adalah jiwa yang tidak bahagia. Di 1 Timotius 6 ayat 11 dan 12, mari kita baca sama-sama. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 dan ke-12. Demikian bunyi firman Tuhan, 2-3. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah apa? Keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, kelembutan. Ayat 12 apa? Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak apa? Banyak saksi. So, Bapak Ibu, kita dipanggil untuk melayani, kita dipanggil untuk bersinar, kita dipanggil untuk berdampak. Gembalakanlah kawanan dombaku. Bukan saya doang, kita semua. Makanya Bu Debbie kemarin bilang, guys, udah berapa lama sih jadi orang Kristen katanya? Udah berapa puluh kali, ratus ribuan kali ke gereja. Udah pernah coba melayani gak sih?
Bu Debbie kemarin bilang, udah berapa lama jadi Kristen? Baca Alkitab lah di rumah katanya. Ayo dong jangan tanya terus, katanya jangan konseling terus. Jawabannya semuanya udah ada. Hal yang sama. Bahwa hidup kita gak bisa cuman wandering itu apa ya, menggembara, berkelana. Jalan sih, ke depan sih, bergerak sih. Tapi kita gak bisa memperhatikan yang detail yang terjadi di sekitar kita. Kita cuman jalan doang tapi kita gak punya pola, gak ada pakemnya. Akhirnya ya berjalan gak sesuai tujuan. Gak fokus. Padahal kita tahu. Alkitab bilang, tetapi engkau hai manusia Allah. Itu saya dan Anda yang sudah di dalam Dia. Dikatakan begini, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran dan kelembutan. Saya tahu gak mudah untuk melakukan ini semua. Gak mudah menjadi pembawa kabar baik. Tapi percayalah, hidupmu minggu ini Anda akan lihat dan rasakan. Dipakai oleh Tuhan. Saya tadi pagi bangun, saya udah jatuh dalam pencobaan. Anak saya kemarin ulang tahun 1, si Asher. Dikasih kado banyak. Jadi seperti namanya anak, saya ada 2 anak. Di kepala mereka tidur pas bangun, di kepala mereka pas bangun tidak ada yang lain. Hanya kado. Tapi somehow saya lagi persiapan, tenang hati, pikiran untuk khotbah. Tiba-tiba anak saya baru melek dan lain-lain, udah berantem ribut soal rebutan kado. Tiba-tiba saya emosi juga. Saya marah juga. Jadi saya bilang, aduh saya marah lagi. Sampai istri saya keluar dan memberi tanda kepada saya. Tapi saya tahu di saat istri saya memberi tanda itu, aduh emang sih, saya nggak mukul anak saya. Cuman suara saya, emosi saya udah gak menyenangkan sekali lah tadi pagi. Even saya pun diproses seperti itu. Khotbah ini bukan udah saya siapin, khotbah ini udah saya siapin. Lewat doa juga udah. Tapi berkhotbah itu bukan cuma teori. Diproses. Jadi even myself diuji, makanya saya bilang gak gampang. Tapi harus bangkit lagi. So saya minta maaf lagi sama Tuhan. Saya bilang, aduh Tuhan sorry banget nih. Karena saya tahu kalau saya lagi bicara soal emosi saya, salah satu yang saya jaga, perbaiki, belajar lagi adalah emosi. Saya gak tahu dengan Anda. Semua kita punya keterbatasan. Tapi kita harus fokus untuk memperbaikinya. Jadi saya kembali lagi, saya minta maaf, saya reboot lagi, reconnect lagi, tajemin lagi. Jelasin lagi bahwa saya tuh harusnya manusia dalam Tuhan, saya tuh hamba Tuhan. Jadi saya gak bisa ngomong ke orang sabar, kalau sama anak sendiri gak sabar pagi-pagi lagi. Belum berapa menit gitu, ini baru benar-benar bangun. Tiba-tiba saya, kayaknya mau tempur aja di rumah. Padahal mau khotbah loh. Saudara sering kadang-kadang kita juga kayak gitu. Niatnya udah bagus, nyemplung juga jatuh. Tapi Anda harus bangkit. Karena percaya bukan perasaan tapi pilihan. Waktu saya bertugas, saya tahu panggilan, persiapan untuk melayani. Dan I commit. Gak apa-apa perlu recommit lagi. Kenapa? Karena itu yang Tuhan mau. Makanya 1 Timotius 6 ayat 3-5 berkata begini. Saya baca yang ketiga, Anda yang keempat, ayat 5 sama-sama. 1 Timotius 6 ayat yang ketiga. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, silakan Anda semua 2, 3. Ayat 5 bersama-sama, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu suatu sumber keuntungan. Ibadah bukan cuma dalam gereja loh. Apapun yang kita lakukan adalah ibadah. Jadi kalau ibadah kita hanya fokusnya secara transaksional, kita akan sulit mengucap syukur karena kita lupa bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Kalau kita pahamin ini, kita akan sulit untuk nyalain orang lain. Kalau kita paham ini, kita sulit untuk melempar tanggung jawab ke orang lain. Karena kita tahu, ini bukan apa yang di luar, ini tentang apa yang ada di dalam.
Makanya 1 Timotius 6 ayat 7 sampai 10 saya bacakan buat Anda. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia. Dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam apa? Keruntuhan dan jadi sampai sedalam itu. Ayat 10 sama-sama kita baca 2, 3. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. So, duka is not always sebab kematian. Tetapi kehidupan yang tidak berjalan seperti apa yang Tuhan sudah polakan. Kita bisa merasakan berbagai-bagai duka bahkan sangat tersiksa. Bukan uangnya. Tapi kalau fokus obsesi kita hanya tentang keuntungan yang lahiriah dan kedagingan aja. Kita akan susah mengucap syukur. Padahal ucapan syukur dan perlindungan adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Artinya kita menyembah Yesus yang dipanggil Immanuel. Allah beserta dengan kita. Berapa banyak kejadian harusnya merugikan kita sampai Oktober ini. Tapi kita diluputkan. Bukan karena kita waspada. Kita sering kurang waspada. Tapi satu hal. Kita punya Tuhan yang setia dan waspada. Itunya pas pampres. Setia waspada. Tapi Tuhan kita lebih dari pas pampres. Motonya pas pampres itu setia waspada. Tapi Yesus kita udah terbukti. Dia sangat setia dan dia sangat waspada. Itu sebabnya kita tetap ada sampai sore ini. Amin. So jadi apa yang harus kita lakukan? Pesan saya, kita perlu deposit kabar baik. Kita perlu deposit di hidup kita firman Tuhan yang mengubahkan hidup seperti kita dan orang lain. So hari ini apapun yang Tuhan titipkan di kehidupanmu, tolong dijaga. Karena firman Tuhan juga bisa membuat kita memperhatikan dengan teliti bagaimana cara kita hidup. Dan saya percaya kalau Anda ingin jiwa Anda sehat dan terpenuhi, miliki fokus dan obsesi. Tapi jangan salah fokus dan jangan salah obsesi. Fokus dan obsesinya hanya kepada Injil. Kenapa? Catat yang pertama. Karena Injil saja sudah cukup. Bisa kita baca sama-sama? 2, 3. Karena Injil saja sudah cukup. Serius, saya juga pikir-pikir masa sih. Saya lagi beberapa hari ini sering ketemu papa saya lagi. Saya perhatiin lagi, saya renungin lagi kehidupan bapak saya. Saya pikir-pikir, luar biasa juga nih bapak saya nih. Udah berjalan mau 80. Even teman-teman saya selalu bilang, gila juga bapak lu Josh. Hebat juga ya. Masih kayak begini. Ini masih khotbah gak katanya? Saya bilang masih khotbah lah. Masih melayani. Saya coba renungin. Karena papa saya masih ada, mama saya udah gak ada. Jadi saya bisa bilang bahwa papa saya ada sampai hari ini. Bukan karena kuat, bukan hanya karena pengalaman. Tapi karena dia hidup di dalam kuasa firman yang hidup. Hal yang sama bagi para orang tua yang hadir di sini. Yang sudah mengalami hidup puluhan tahun dan Anda bisa ada sampai hari ini. Saya percaya ada banyak kesaksian yang bisa Anda sampaikan. Anda bertahan dan bisa melihat keluarga Anda. Janji-janji Tuhan dipenuhi. Itu karena Tuhan yang Anda sembah itu hidup. So buat kita orang muda, apalagi? Termasuk saya ngomong. Sekali lagi saya juga punya banyak opsi untuk melihat hal-hal yang lahiriah yang kami mau juga kami hidupi di dunia ini. Tapi kembali, panggilan yang Tuhan sudah kasih bukan transaksional, tapi pengabdian. Jadi kami suami istri melayani Anda sampai hari ini. Kami belajar bukan karena kuat dan gagah, tapi total pengabdian hanya kepada Yesus. Itu sebabnya saya gak takut berkhotbah. Karena apapun yang saya lakukan, bukan karena saya, tapi karena Tuhan yang memakai hidup saya. So saya berdoa, dan saya bilang yang pertama tadi, Injil cukup. Itu sebab jangan lepaskan firman Tuhan. Baca firman, renungkan firman. Lebih daripada emas, perak dan permata.
Karena yang kedua, fokus dan obsesi kita kenapa kepada Injil? Karena Injil itu praktis. Injil itu bisa dilakukan. Apalagi gunanya iman? Sebab iman tanpa perbuatan adalah mati. Yang ketiga, kenapa kita perlu fokus dan obsesi kepada firman Tuhan? Karena firman Injil itu bersifat pribadi. Seberapa banyak kita yang datang? Seberapa banyak pergumulan, suara hati, emosi, batin kita. Firman Tuhan cukup menyelesaikan, bahkan Dia sanggup memberikan lebih dari apa yang Anda bisa doakan. Dan yang terakhir, kenapa kita perlu fokus dan obsesi kepada Injil? Karena Anda pasti mengalami hidup yang dipenuhi rahmat dan hidup kita bertransformasi bersama Yesus. Itulah kenapa misinya gereja ini. Mari kita baca sama-sama misinya gereja Efesi untuk mengingat kembali lagi. Sama-sama kita baca 2, 3. Menjadi dewasa dalam pengajaran Alkitabiah setiap hari untuk hidup seperti Yesus dan berbuah. Jalani minggu ini. Jangan jadi orang Kristen biasa. Tapi biarlah hari ini lewat firman Tuhan, jadilah Kristen pembawa kabar baik. Percayalah minggu ini Kristenmu mau level up. Kristenmu mau naik kelas. Itu sebabnya pakai mulutmu, pakai perbuatanmu, pakai tingkah lakumu. Bahkan setiap bagian kesehatan tanggung jawab apapun yang Tuhan kerjakan di kehidupanmu. Kembalikan semuanya yang benar hanya kepada Tuhan. Doa saya, minggu boleh berlalu, hari boleh berlalu, tapi hidupmu dan hidupku hanya semakin dekat kepada Yesus. Kitanya berkurang-kurang, Yesusnya bertambah-tambah. Have a blessed Sunday afternoon. Tuhan memberkati kita semua. Berikan tepuk tangan hanya bagi Tuhan. Tundukkan kepala dan saya akan berdoa buat setiap Bapak Ibu teman-teman pada sore hari ini. Hamba berdoa bagi setiap sahabat, setiap keluarga, setiap hamba-hambamu, setiap suami yang datang, setiap istri yang datang, setiap orang tua, setiap anak-anak kakak adik yang datang sore ini. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Engkau jamah setiap hati. Jamah setiap kehidupan. Jangan takut. Roh Kudus bekerja dari tadi. Berbicara secara pribadi. Lewat firman ini di kehidupanmu. Kasih ruang, kasih waktu dan space. Roh Kudus akan terjemahkan lebih lagi. Jangan keras hati. Sabar. Renungkan. Kita punya Tuhan yang gak pernah mengejek. Kita punya Tuhan yang tidak pernah menteror. Dan kita punya Tuhan yang gak pernah memaksa. Tapi yes, belajar terima firman-Nya. Dan pakai hati dan mulutmu untuk berkata, aku mau mengikuti, aku mau bertindak seperti apa yang Tuhan mau. Nanti Roh Kudus akan bantu hidupmu. Kalau ada suara di mana engkau harus meninggalkan, tidak melakukannya lagi, renungkan dan minta bantuan Tuhan. Supaya waktu kau melakukan dan mencoba bukan oleh karena kekuatanmu sendiri. Tapi biar engkau bisa melihat kasih Tuhanlah yang memberi perlindungan ekstra kepadamu. So jangan takut. Jangan takut hidup makin sungguh-sungguh sama Tuhan. Jangan takut untuk hidup semakin mau bisa berkenan dan benar bagi Tuhan. Jangan takut. Jangan takut. Karena pada akhirnya kita boleh merancang-rancang keberhasilan itu datang dari Tuhan. So let God's first. Izinkan Tuhan yang terutama. Beri hormat yang terbaik. Respect yang benar kepada Tuhan. Maka jangan kaget. Kesehatanmu, kalau engkau hari ini, sore ini, engkau datang dengan sakit penyakit. Apapun itu namanya. Entah berapa lama Anda telah hidup. Tuhan mau Anda sehat. Jadi kalau ada yang sakit sore ini dalam nama Yesus. Sembuh. Letakkan tangan kananmu dimanapun sakit penyakit itu ada. Dengar baik, hari ini, sore ini sudah hilang. Sembuh dalam nama Yesus. Kalau ada sakit-sakit di bagian hati jiwamu, dengar baik, hidupmu berharga. Tuhan menyebut namamu, Tuhan membuka tangan dan memelukmu. Dan Dia tidak akan pernah melepaskanmu. Jadi hari ini seluruh kepahitan, seluruh emosi yang salah, semua yang gak bagus diangkat dalam nama Yesus. Dilepaskan, engkau merdeka.
Hidupmu bersinar, hidupmu berdampak. Begitu banyak hal yang baru yang benar dari Tuhan. Tuhan mau siapkan di hidupmu. Itu sebabnya dengar baik. Even engkau berjalan di akhir tahun ini, engkau akan melihat engkau tetap naik tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Terlepas dari berapa banyak bulan sudah kita lalui. Dengar baik. Jangan pernah anggap sepele kekuatan Tuhan. Tuhan akan buktikan hidupmu penuh dengan kesaksian. Terima dengan iman. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk sore ini hamba-Mu selesai. Berfirman lebih lagi bagi setiap perjalanan hidup iman kami. Sehingga hidup kami tetap memuliakan-Mu. Dalam nama Yesus. Kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Anda menikmati hadirat Tuhan pada sore hari ini. Tuhan Yesus baik. Amin. Bicara tentang firman-Nya or the gospel itself, it's always talking about God. So, kita diingatkan kembali that it's very important, sangat penting untuk kita bisa memahami bahwa kita udah receive a very special, very out of this world gift. Yaitu dengan kita memiliki gospel itu tersendiri. Padahal nggak layak, padahal kita sangat berkekurangan, sangat tidak sempurna, tapi yet we still got it. And we got it for free. Gimana sih kalau kita menerima sebuah kado atau hadiah, pasti kita mau berterima kasih dong pada siapapun yang memberikan kepada kita. Pasti kita mau kasih apresiasi untuk siapapun yang memberikan kita kado. So it should be like that. When we think about the gospel, apa yang kita bisa kembalikan, apa yang kita boleh bisa kembalikan dan kita berikan apresiasi karena kita terlebih dahulu udah menerima. So, jangan berpikir Tuhan itu seperti penjaga hati kita aja. You know, He's not only there to guard our hearts, guard our feelings. He's Lord of Lords, so much more. Okay, so kalau kita mungkin berjalan keseharian kita dengan berpikir bahwa oh ya Tuhan emang cuma penjaga perasaan aku, penjaga feeling aku, you know, there's still so much more that God can do in your life. Jadi percayalah bahwa you know, the more you read the Bible, the more kita sama-sama dalam satu kebersamaan belajar. Hari Minggu kita diingatkan kembali untuk celebrate God's goodness, untuk kita belajar sama-sama. Lalu sampai minggu depan kita dikasih waktu lagi dan kesempatan untuk mengaplikasikan semua yang kita pelajari. Karena firman Tuhan bukan hanya pembelajaran, tapi kehidupan. Amin. So make sure we use our days wisely, our time wisely. Dan don't be surprised if God pulls you out from the crowd. Jangan kaget kalau tiba-tiba Tuhan mengangkat saudara atau memberikan saudara platform, memberikan saudara cahaya atau spotlight dimanapun Bapak Ibu berada di keseharianmu. Karena itu Tuhan mau pakai supaya Bapak Ibu bisa menjadi berkat, supaya Bapak Ibu bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan. You know, the Lord's goodness is too good for us to just keep silent. Dan kita harus berpikir bahwa siapapun yang kita ceritakan tentang kebaikan Tuhan, mereka deserve juga untuk menerima kebaikan kabar baik itu. So jangan sekali-sekali berpikir, aku kurang, aku gak cukup. Tapi beranikan dirimu dan percaya bahwa Tuhan akan bantu. Di saat kau bicara, Tuhan akan bantu, Roh Kudus akan bantu supaya setiap pribadi yang mendengar, hatinya akan tersentuh. Dan jangan lupa untuk undang ke FLC, amin. So satu informasi tambahan sebelum kita akan selesai. Our team udah mulai persiapan untuk Christmas Celebration FLC. So kalau Bapak Ibu mungkin merasa, I want to contribute, I want to help, I want to be a part of the team that is preparing for the Christmas celebration. There are many areas where we need your help. Please connect juga sebelum pulang at our home lounge and our team will get in contact with you supaya Bapak Ibu bisa terlibat. So many areas, bukan hanya production, tapi there is F&B, there is choir, there is performing arts, there is kids, so banyak sekali area. Dan Sister percaya pasti ada space dan tempat di mana Bapak Ibu bisa menyalurkan dan berkontribusi melalui talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan. So please, don't be shy, take time untuk bisa connect, supaya kita bisa sama-sama dalam satu bersamaan melayani satu sama lain.
our community supaya kita bisa membangun lagi kesatuan lagi di dalam komunitas FLC, dan akhirnya kita percaya bahwa our Christmas celebration bisa menjadi juga pintu yang terbuka untuk lebih banyak jiwa lagi tahu tentang keberadaan kita di sini, tentang FLC, tapi tentunya about the gospel itself. Amin. So mari kita undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan akhiri ibadah kita pada sore hari ini. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, pulanglah dengan bahagia. Berkat kasih, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Tuhan turun melimpah, bertahta menguasai setiap bagian di ruangan kehidupanmu. Memberi nasihat, mengingatkan, membimbing, dan semuanya dilakukan di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus. Dari detik sore hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati dan selalu siap untuk menjadi berkat. Dengan sukacita sama-sama yuk kita semua katakan amin. Have a blessed Sunday night. Tetap di dalam hadirat Tuhan, ambil waktu bersaat teduh. God bless you.